أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد رب اشرح لي صدري. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. الجماعة لغة الطائفة، وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وتكون فرض عين كما في الجمعة، وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة على أحرار الرجال المقيمين. نعم. وسنة كما في الجنازة والعيدين، ومباحة كما في الرواتب والتسبيح، ومكروهة كما في الأداء خلف القضاء وعكسه، وممنوعة كما إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح وخسوف. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. الجماعة لغة الطائفة. الجماعة secara lugah adalah الطائفة. وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. Terikatnya solat makmum dengan solat imam. Jamaah lugatan taifah, yakni suatu sekelompok orang. Taifah disebut dengan jamaah. Fi syar'an irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Terikatnya solat makmum dengan solat imam. Salatul jamaah syuri'at bil Madinah. Disyariatkan di Madinah. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi bersama sahabatnya itu tidak solat berjamaah di Makkah, liqahril Quraisy, karena adanya orang-orang Quraisy yang menyiksa orang-orang muslim saat itu. Maka disyariatkan di Madinah. Wa jamaah kama ta'rifuna waradat ahaditsu katsiratun minha khabar muttafiqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'atu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayat bi 25 darajah. Wa rawahu Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang solat jamaah selama 40 hari, yudriku takbiratal ula, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutiba lahu bara'atan, dituliskan bagi dia dua bara'ah, terlepas dari dua, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq, tidak dianggap orang-orang munafik. Wa kanat min da'bis salihin, termasuk kebiasaan orang-orang, kanat min da'bis salihin. Wa kan Sa'id bin al-Musayyib lam tafuthu jama'ah 40 sana. Sa'id bin al-Musayyib, salah satu tabi'in perawi hadis, beliau tidak pernah luput jamaah selama 40 tahun. Hada min al-gharaib. Syekh gharib. 40 tahun enggak pernah luput jamaah. Wa al-Imam Muzani, sahib Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i, ashabnya Imam Syafi'i, beliau kalau luput satu solat jamaah, beliau ulang solat tersebut
sebanyak 27 kali. Karena bis-sab'i wa 20 darajah. Beliau ulang sebanyak itu. Ada barakah jamaah kathir jiddan, wa min agrab, yang paling gharib yang pernah saya dengar, ma zakarahu Syekh Ali Tantawi, Suri. Syekh Ali Tantawi, Suri, orang Suria. Zakara fi mudzakaratihi. Ini di kitab beliau menceritakan tentang waktu beliau di Kairo, di Azhar. Menceritakan seorang laki-laki, rajulan, mungkin la'alahu bukan orang yang berpendapat bahwasannya jamaah itu wajib. Karena di Mesir kita tahu, di Kairo kita tahu, mazhab yang paling banyak tersebar adalah 3 mazhab kan. Mazhab Syafi'i, Hanifah, Maliki, wal Hambali. Yang berpendapat jamaah wajib adalah Hambali. Aqallul madhab intisharan fil Qahira, fi Misra, yakni Hambali. Mungkin syekhnya bukan orang yang menganggap solat jamaah wajib. Aw la'alahu beliau dari mazhab Hambali. Al-muhim, syekh makatha dahran la yakhruj min baitihi illa min baitihi wa Azhar, yudarris wa yusalli. Beliau enggak keluar dari rumah kecuali ke Azhar, mengajar, solat di situ. Summa ayam, beberapa hari setelah itu, kama sebagaimana kita manusia, yuridu an yurawih wa yuraj nafs, yakni ingin keluar, ingin pergi sebentar kayak gitu. Fa kharaja, keluar syekh ba'da salatil asri, sesudah salat asri. Summa ila mautinil gharabah. Dulu mungkin cerita ini adalah cerita waktu itu la'allahu kurun ke-13 sih Hijriah. Belum ada mobil waktu itu. Gharabah, yakni seperti kendaraan delman, gerobak. Wa syekh tersebut minta ngomong ke saiknya, ke pengendaranya tersebut. Wa qala lahu, syekh tersebut bilang, idhhab bi ilal makan uridu an urawih wa urajid nafsi, ingin menyenangkan diri, ingin melihat tempat-tempat itu. Lakin bihaitsu kana al makan qariban minal masjid, dekat daripada masjid. Li'anna al maghrib laisa bi ba'id, maghrib sebentar lagi akan datang setelah asar. Baik, kemudian sa'iqnya, pengendaranya tersebut, kana rajulan makiran. Makiran ini penipu, jahat. Dibawa ke tempat dor ahlul bighah. Ta'rifun ahlul bighah? Ahlul bighah yakni al-baghiyah, wanita pelacur. Tempat pelacuran. Fa asyara sa'iq, pengendara itu menunjukkan ke salah satu pintu tu, hadzal masjid. Kata saya, hadzal masjid. Itu masjidnya. Fa a'tal fulus, syekhnya kasih uang, wa insarif, pergi ke pintu tersebut. Dia jelis amam ad-dar, di depan pintu tersebut, kanal kursi, ada kursi. Fajalasa 'ala al-kursi fayantadhir azan al-maghrib. Nunggu azan maghrib. Nunggu beliau sampai azan maghrib, di situ enggak azan. Di jiwaril bab, di dekat pintu tersebut, ada seorang perempuan. Seorang perempuan tu begitu lihat syekh tu, syekh duduk di pintu. Yang dikira sama syekh itu masjid, padahal bukan masjid. Syekh. Ya ini Azhari, pakai izar itu araftah. Kalau kalian lihat pakaiannya pasti kalian tahu, rajulun Azhari, pakai jubah Azhari.
perempuan tu la kalam wala rujuk wala, gak bisa ngapa-ngapain, berdiri aja dia di situ. Syekhnya udah susah, matahari udah terbenam. Kemudian Syekhnya bilang ke perempuan itu, "Ainal muadzin?" Mana yang azan? Kenapa belum datang? Al-maghrib, waktunya sempit, bilang itu, sebentar lagi hilang waktu maghrib. Mana muadzin? Kata Syekhnya itu. Karena Syekhnya selalu mulazamah dengan jamaah. Wal mar'ah, perempuan tu la yastati an tatakallam wala tasdik, gak bisa ngomong. Perempuan tu gak bisa ngomong karena lihat laki-laki situ, itu kan daerah pelacuran. Perempuan tu gak tahu mau ngomong apa, gak tahu bilang apa. Tadi kata Syekhnya bilang, "Ya Allah ya benati, ana uqimis shalah," kata Syekhnya, "saya solat, wa takun lana jamaah," kata Syekh. Kata Syekhnya, "Ya udah, kamu jadi jamaah, jadi makmum, saya yang imam," kata Syekhnya. Wah, perempuan itu juga masih nggak bisa ngomong apa-apa karena dia ahlul bighah, ya nih, seorang pelacur. Allah tanbisu bi binti Syafaya, ini nggak bisa ngomong apapun. Kemudian Syekhnya heran lihat tuh, lima saya benati, kata beliau. Terus kata Syekhnya, "La'alaki lasti tahiran, la'alaki lasti tahiran." Mungkin kamu nggak suci. Begitu Syekh itu bilang kayak gitu, fahadama ma fi qalbiha wangkasarat. Begitu bilang waktu Syekhnya bilang la'alaki lasti tahiran, mungkin kamu nggak suci. Syekhnya menganggap apa? Mungkin dia lagi haid, tapi dia menganggap dirinya apa? Pendosa. Fasaqatat, fabakat. Jatuh di depan Syekhnya, nangis. Waqassan alaihi qissataha. Kemudian Syekh itu menceritakan, perempuan itu menceritakan kepada Syekh itu kisahnya. Fa akhadha biha, kemudian Syekh itu pergi sama perempuan itu, wa qala laha la ta'uda ila hadzal makan abadan. Jangan pernah lagi balik ke tempat ini. Kemudian pergi ke rumah salah satu wanita solehah, dijaga di situ. Fa maratan ja'al insan yukhtubuha, kemudian dikhitbah. Fa zawwaja Syekh, kemudian Syekh menikahnya. Hadza min barakati jamaah. Al-gharib yang saya dengar tentang jamaah, karena Syekh terlalu mulazamah sama Syekh. Tawan salli. Tayyib, qala al-musannif al-jama'ah dia fil Jum'at, jamaah di fil Jum'at wa fi subhiha summa as-subuh fi yaumil akhar. Jumat itu yang paling afdal adalah di hari jamaah yang paling afdal yakni hari salat karena wajib. Summa al-jamaah paling afdal itu di subuhnya hari Jumat, karena dia hari yang paling Sayyidul Ayam. Karena ada hadis, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal Jum'ah. Hari Jumat. Kemudian salat subuh di hari-hari yang lain. Subuh di hari yang lain. Kenapa subuh paling afdal? Karena masyaqqah. Karena asyak, lebih sulit jamaah subuh ketimbang salat yang lagi enak-enaknya tidur. Thumma al-isya. Kemudian setelah itu salat jamaah paling afdal adalah salat isya. Karena ada hadis, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lail. Seolah-olah dia mendirikan setengah faman shalla as-subha fi jama'atin faka'annahu
qama al-lail kullahu, setiap sepenuh summa dhuhur, kemudian yang paling afdal zuhur, kemudian maghrib yang paling terang. Al-jama'atu ay hadhihi ahkamul jama'ati fi shalah, hukum-hukum tentang jamaah. Baik. Qala musannif syar'an irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam walau wahidan. Terikatnya salat makmum dengan salat imam walaupun makmumnya hanya satu fi ghairil jum'at, pada selain salat Adapun salat Jumat harus 40 orang. Baik. Maka fa aqallu jama'ati imamun wa ma'mumun. Paling kurangnya jamaah adalah satu imam dan dua orang berarti. Baik imamnya meniatkan imamah ataupun tidak. Oke, karena nanti syarat imam tidak diwajibkan, tidak disyaratkan untuk meniat imam. Tamam. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam harus niat imam, makmum harus berniat makmum. Kalau nggak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat harus berjamaah. Wa takunu fardhain kama fi sholatil Jumat. Hukum jamaah itu berbeda-beda. Yang pertama di sini musannif menyebutkan wa takunu fardhu ainin kama fil jum'ah. Salat jamaah tersebut fardhu ain sebagaimana di salat Jumat, yakni fi rakaatil ula min salatil Jumat. Di rakaat yang pertama di salat Jumat di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu disyaratkan 40 orang harus dalam kondisi berjamaah, dan ada syarat-syarat yang lain kama saya dibahas itu. Baik. 40 orang ini sholat di rakaat yang pertama. Sholat Jumat, rakaat yang pertama. Dah, begitu rakaat kedua, yufarik kullu, semua orang mufarakah dari imam. Sah Jumatnya? Sah. Karena Jumat disyaratkan jamaah di rakaat yang pertama. Oke? Ya? Yang penting satu rakaat. Nah, itu bagi masbuk. Kalau dia dapat di rakaat kedua, dapat sama imam. Ini syarat jamaah di Jumat. Syarat jamaah di Jumat di rakaat yang pertama. Oke? Kalau putus satu batal. Apa? Kalau putus satu dia Nah. batal. Kalau tidak cukup bilangannya. Karena jamaah adalah syarat sahnya Jumat. Baik. Ada hukum yang pertama, jamaah fardhu ain di salat Jumat. Wa di sini Syekh Mustafa menyebutkan wa takunu aidan fardhu ainin fi salatil muadati min awaliha ila akhiriha. Jamaah juga menjadi fardhu ain di salat yang diulang min awaliha ila akhiriha. Dari awal salat itu sampai akhirnya. Al-mu'adah, yakni solat yang diulang. Kita ada i'adah, ada qadha. Ya, udah pernah kita bahas. Ada qadha, ada i'adah. I'adah, kita ulang solat di mana solat kita sebelumnya enggak kurang apapun. Wa fil waqti, dan di dalam waktu disebut dengan i'adah. Tamam. Tapi sebagian fuqaha itu yu'abbiru bil i'adah anil i'adah bil qada wa bi aqsi, sebaliknya. Wal qarinah tergantung nanti daripada qarinah. Jika kita baca kitab-kitab fikih, itu kadang i'adah dimaksud dengan qada. Qada dimaksud dengan i'adah. Wadah? Tergantung qarinahnya, indikasinya. Baik. Jamaah menjadi fardhu ain itu di salat yang diulang dari awalnya sampai akhirnya. Tapi ada syaratnya. Di situ di hasyiah, di ta'likannya ada Syekh Mustafa menyebutkan. Di situ disebutkan apa? Ketahuilah bahwa disunatkan orang yang salat di dalam waktu, salatan sahihatan, salatnya sahih, dia mengulang salat jamaah.
satu kali. Hanya boleh satu kali. Ada beberapa syarat kita boleh mengulang solat jamaah. Dah, syarat yang pertama, al-awalu kaunul ula maktubatan muaddatan. Syarat yang pertama, jamaahnya itu adalah maktubah muaddah. Harus solat maktubah, solat wajib dan muaddah, solat yang ditunaikan, solat ada. Walaupun solat Jumat. Yani walaupun kita udah solat Jumat, kemudian ada orang solat zuhur, kita ulang lagi juga boleh. Boleh. Misal dia solat di suatu negeri, kemudian dia pindah ke balad yang lain, ternyata di sana masih ada jamaah. Fawajadahum yusallunaha. Maka dia ulang. Atau solat sunnah. Solat sunnah yang disunatkan untuk jamaah. Adapun solat manzurah, solat yang kita nazar, itu tidak disunnahkan untuk mengulang. Wala solat al-janazah wala al-maqdiyah. Tidak juga solat janazah. Kemudian solat janazah enggak boleh diulang. Bermakna bukan berarti kita ambil setelah kita solatkan, kemudian nanti kita solatkan sekali lagi lah. Tapi boleh dia itu maksudnya berganti-ganti jamaah. Lihat, seandainya kan ada biasanya orang alim ulama meninggal itu, biasanya yang solat kan ramai. Karena tidak muat tempat, berulang-ulang orang solat kan. Ada boleh. Yang nggak boleh, kitanya yang melakukan solat dua kali. Taib. Nggak disunatkan. Wala maqdiyah. Tidak juga solat qadha. Kita qadha. Mau qadha solat. Tidak disunatkan untuk mengulangnya secara berjamaah. Boleh. Tamam. Demikian juga solat-solat sunnah yang tidak disunatkan untuk jamaah sama sekali. Seperti solat rawatib. Solat rawatib, solat duha. Tidak disunatkan untuk jamaah. Tamam. Atau solat-solat yang disunnahkan berjamaah di beberapa waktu tapi tidak di waktu yang lain. Misalnya solat witir. Solat witir di bulan Ramadan disunnahkan berjamaah. Boleh kita ulang lagi berjamaah? La, tidak disunatkan. Tamam. Syarat yang kedua, ats-tsani an takuna al-ula sahihatan. Jamaah yang pertama harus jamaahnya sahih. Wa illam tughni 'anil qada. Walaupun salatnya membutuhkan qada. Seperti salat qasalati mutayammimin bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'. Seperti salatnya orang yang bertayamum di tempat yang biasa ada air. Tamam. Orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka dia harus mengulang. Ats-tsalitsu yang ketiga, kaunul i'adati marratan wahidatan. Syarat yang ketiga, boleh mengulang, menjadi fardhu ain dia kita ulang, adalah mengulangnya satu kali, tidak boleh lebih. Rabi'u an yanwiyal fardiyata fi salatil mu'adah ka salatil ula. Yang keempat, dia berniat fardu di solat yang diulang. Di jamaah yang kedua, dia kan tadi udah solat, kemudian dia ingin ulang solatnya secara berjamaah kan. Niatnya apa? Solat fardu, sebagaimana dia udah solat tadi di awal. Karena yusyabih, serupa kan? Solat fardu menjadi solat fardu. Wa in waqa'at naflan. Walaupun solat yang kedua itu menjadi sunnah. Syarat selanjutnya al-khamisu an taqa'a kulluha fi jama'atin min awaliha ila akhiriha. Solat itu semuanya harus secara berjamaah. Oke. Jadi dia ulang solat tersebut, semuanya harus di dalam berjamaah. Seandainya dia ulang hanya di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua dia mufarakah, enggak sah. Boleh. Falau ta'akhkhara salamul mu'aidi an salami imamihi ta'akhuran tawilan bihaitsu yu'addu munqati'an anhu batalat. Seandainya ta'akhkhara, orang yang ulang ni terlambat salamnya daripada salam imam. Tawil, lama. Imamnya udah salam. Dia belum salam-salam.
Baca doa terus ya. Sebelum salam dia baca doa terus. Sehingga lama, tawil. Yu'addu munqati' daripada jamaah. Maka jamaah dia ini yang dia solat tadi itu tidak sah, batal salatnya. Wadah? Baik. Bagaimana seandainya dia lihat law ra'a jamaah wa syakka, kemudian dia ragu. Hal fil ula atau fi tsani? Paham masalah? Seandainya kita masuk, kita ingin mengulang solatnya lagi jamaah. Kemudian dia ragu, apakah udah di rakaat pertama, apakah masih di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Mada yaf'al? Nur Imam Ramli, imtana'at. Tidak perlu mengulang, karena dia ragu. Imamnya apakah masih di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Maka imtana'at, nggak perlu masuk ke dalam jamaah. Paham? Kita pengen ngulang solat jamaah. Begitu kita masuk, lagi solat, tapi kita ragu, apakah jamaah ini masih di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Imtana'at amhum. Maka tidak masuk kepada solat tersebut. Wadah? Tayyib. As-sadisu an intaqa'a fil waqti walau raka'atan. Jamaah yang diulang tersebut harus dilakukan di dalam waktu walau hanya 1 rakaat. Tamam? As-sabi'u an tu'adu ma'a man yara jawazal i'adah. Syarat yang ketujuh, dia ulang jamaah tersebut bersama orang-orang yang menganggap boleh mengulang jamaah. Fala tasihu i'adatu imamin syafi'iyyin khalfahu ma'mumun hanafiyun aw malikiyun. Maka tidak sah mengulangnya seorang imamnya mazhab Syafi'i, di belakangnya makmumnya Hanafi atau makmumnya Maliki, mazhab Maliki. Karena Maliki sama Hanafi la yarawna al-i'adah nadban, sunnah. Mereka tidak menganggap bahwa mengulang solat itu sunnah. Baik, wadah. Bi khilafi ma law kana al-ma'mumul mu'idu syafi'iyyan wal imamu hanafiyun wa malikiyun atau malikiyun. Berbeda seandainya makmum yang mengulang adalah mazhab Syafi'i dan imamnya Hanafi atau Maliki. Kama sayati nanti syarat salah satu syarat sahnya jamaah adalah bi ibratil makmum. Tergantung i'tikad daripada si makmum. Baik. Kalau makmumnya Syafi'i, dia beranggapan apa? Boleh mengulang solat. Baik. Berarti al-madar ala ibrahnya ala makmum. Makmumnya beranggapan bahwasanya boleh mengulang solat, sementara imam yang beranggapan tidak boleh mengulang solat, maka boleh kita mengulang solat. Baik. Li'anna al-jama'ata la yushtaratu fiha niyatul imam al-imamah kama sayati sebagainya. Baik. Ats-tsaminu, syarat yang selanjutnya, jamaah menjadi fardhu ain, ya kan? Jamaah menjadi fardhu ain di salat yang diulang. Syaratnya yang ke-8, husulu thawabil jama'ati halal ihrami biha. Adanya diperolehnya pahala jamaah di saat takbiratul ihram dengan jamaah tersebut. Maknanya dia harus mendapatkan pahala takbiratul ihram di saat bersama imamnya di jamaah. Maka di sini bilang falau talabasa bimakruhin mafutin li fadilatil jamaah, seandainya dia melakukan sesuatu yang makruh yang bisa menghilangkan fadilah jamaah, masalan ka musawwi taharum, seperti kita sama-sama taharum dengan imam musawi. Begitu imamnya taharum, kita juga taharum takbiratul ihram. Ya kan? Atau ka infiradihi an safi jinsihi ma'a imkani dukhuli fi lam tasihu i'adatuhu. Seperti dia infirad, terpisah dia dari safnya di saat dia masuk ke dalam solat. Masalan, dia mengulang solat. Ya kan? Dia mengulang solat. Infirad dia tidak masuk ke dalam saf.
ke saf dia, di belakang dia sendiri. Ini ada jamaah lagi solat. Dia ingin mengulang solatnya. Dia tidak masuk ke safnya. Dia takbiratul ihram di belakang. Sementara di sini ada saf kosong, enggak dia masuk. Lam tasih ada tuh, enggak sah iadahnya. Kenapa? Lam yahsul lahu sawabul jamaah. Karena harus diperoleh sawab jamaah adalah luruf saf. Safnya harus sempurna. Oke. Maka di saat dia seperti itu tidak sah dia mengulang. Tayyijat yustasna, nanti disebutkan di syarat-syarat sahnya jamaah. Ada istisna. Tamam. Atas yu al-qiyamu fiha. Yang ke-9, syarat yang ke-9, berdiri fiha, yakni fil mu'adah, di jamaah yang kita ulang. Al-ashiru, syarat yang ke-10, an takuna al-jama'atu matlubatan minal mu'id. Jamaahnya tersebut memang matlubah, disunnahkan dari orang yang mengulang tersebut. Nanti solat jamaah itu ada yang disunnahkan bagi orang lain, ada yang tidak disunnahkan. Taib. Masalan, fala tasihu minal ari idza lam yakun a'ma aw fi dhulumatin. Maka tidak sah mengulang jamaah dari orang minal ari, orang yang telanjang. Orang telanjang, enggak punya pakaian. Dia tidak disunnahkan. La yutlab jamaah. Tidak disunnahkan jamaah. Idza lam yakun a'ma, jika dia tidak buta atau dalam kegelapan. Adapun nanti orang buta atau di dalam gelap, itu boleh kita nanti jamaah. Tamam. Sayati akan dijelaskan nanti. Orang buta, ari, tidak punya pakaian. Dia buta, berarti kan dia tidak melihat aurat orang lain. Maka boleh dia jamaah. Demikian juga orang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Nah, di dalam kegelapan, enggak terlihat aurat orang lain. Boleh dia jamaah. Tamam. Baik. Al-hadi ashar, syarat yang terakhir, an takuna fi ghairi salati syiddatil khauf. Jamaah itu bukan di salat syiddatil khauf. Bukan salat syiddatil khauf. Syiddatil khauf salat yang dilakukan di saat peperangan. Maka salat khauf itu tidak diulang di saat khauf tersebut, di saat terjadi peperangan itu. Ada jamaah fardu ain di salat yang diulang. Jamaah hukumnya fardu ain di salat yang diulang. Berapa udah jamaah fardu ain? 2 ya. Yang pertama di salat Jumat, kemudian di salat yang diulang dengan syarat-syaratnya yang sudah disebutkan. Kemudian jamaah menjadi fardu ain fi salatil majmu'ati bil matar 'inda taharrumi bis salati tsaniyah. Di salat yang dijamak dengan sebab hujan di saat taharum, di saat takbiratul ihram dengan salat yang kedua. Jamaah menjadi fardu ain di salat yang kita jamak. Nanti ada solat yang kita jamak, solat maghrib dengan solat isya. Hujan. Kemudian kita ingin menjamak. Jamak isya, jamak takdim. Kita jamak solat isya ke maghrib. Hal jamaah wajib di orang yang menjamak solat di jamak dengan sebab hujan. Kenapa? Kenapa alasan boleh jamak waktu hujan? Karena sulit dia nanti untuk kembali solat isya setelah solat maghrib. Kemudian hujan, turun hujan. Nggak bisa keluar dari masjid kan, masalah. Bolehkah kita jamak solat isya ke solat maghrib? Boleh. Alasannya kenapa? Masyaqqah. Di situ ada masyaqqah. Masyaqqahnya apa? Seandainya kita keluar dari masjid nanti, kita nggak mungkin bisa balik lagi untuk solat isya. Maka boleh kita jamak solat isya ke solat maghrib. Baik. Apakah di saat seperti itu wajib jamaah? Wajib jamaah. Di saat matarnya itu, di saat ilatnya, hujannya masih ada, waktu takbiratul ihram. Boleh.
fi salati tsaniyah, di salat yang kedua, yakni di salat isya. Baik. Sayatina nanti masalah qasar dan jamaah. Al-muhim di sini yang perlu kita sebutkan adalah wajib jamaah di salat yang kita jamak dengan sebab matar di saat takbiratul ihram dan hujannya masih ada. Ada jamaah wajib berarti fardhu ain. Karena kalau enggak ya nanti berarti kita sholat sendiri aja kalau nggak mau. Boleh. Tamam. Kemudian jamaah menjadi fardhu ain lagi fi sholatil mandhur. Jama'atuha fardan kanan aw naflan tushra'u fihi al-jama'atu. Di solat yang dinazarkan jamaahnya, baik solatnya fardu atau solat sunnah yang disyariatkan berjamaah, yang disunnahkan berjamaah. Solat pada dasarnya dia tidak wajib jamaah kan. Kemudian kita nazar. Ada orang bernazar, saya bernazar wajib jamaah masalah. Saya nazar, masalah dia nazar solat duhur ni wajib jamaah. Dia nazar, aku bernazar wajib solat duhur secara berjamaah. Maka jamaah bagi dia wajib, fardhu ain. Atau dia bilang solat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Dia bernazar. Misalnya solat tarawih ya, solat tarawih disunatkan kan? Sunatkan berjamaah. Hukumnya sunnah. Kita bernazar. Saya bernazar wajib solat jamaah tarawih. Maka jamaah tarawih wajib bagi dia, fardhu ain bagi dia. Oke, tamam? Baik. Amal naflu alladhi la tushra'u fihi al-jama'atu qadduha fala tasiru al-jama'atu fihi wajibatan bin nadhar. Adapun solat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah seperti solat duha, maka jamaah di situ tidak menjadi wajib dengan sebab nazar. Misalnya solat duha kan tidak disunnahkan untuk berjamaah. Kita nazar, saya bernazar salat duha berjamaah. Apakah wajib jamaah di salat duha? La, tidak menjadi fardhu ain karena salat duha tidak disunnahkan berjamaah. Tamam, baik. Wa fi salatin maktubatin lam yujadu fi tilkal nahiyah man yaf'aluha illa thnani. Jamaah menjadi wajib di salat maktubah di suatu daerah yang tidak ada orang di situ kecuali hanya 2 orang. Misal saya sama Amin di misal corona datang. Corona kayak kemarin kejadian corona. Saya sama Amin aja di suatu kampung tuh, di nahiyah tuh. Maka jamaah bagi kami berdua wajib. Oke, karena tidak ada orang lah. Saya tina nanti salat maktubah, salat itu al-asah di kita itu adalah fardu kifayah. Nah, di saat cuma hanya aja berdua di situ, maka menjadi jamaah menjadi fardhu ain bagi kami berdua. Paham? Fata'ayyana al-jama'atu 'alaihima fi hadhihi shalah. Maka menjadi wajib. Berapa? Yang terakhir, jamaah menjadi wajib fi salati man ra'a imaman raki'an wa 'alima annahu law iqtada bihi adraka raka'atan minha fil waqti wa in shalla munfaridan lam yudrik raka'atan fi. Salat jamaah menjadi wajib di salat orang yang melihat imam lagi ruku. Kemudian dia mengetahui law iqtada bihi, seandainya dia ikut imam ruku. Seandainya dia ikut imam, dia dapat 1 rakaat sama imam di dalam waktu. Kalau dia salat sendiri, dia nggak dapat 1 rakaat di dalam waktu. Kenapa? Karena dia harus baca Al-Fatihah kan? Harus baca Al-Fatihah, harus takbiratul ihram dulu. Tapi kalau dia lihat imam lagi ruku, dia masuk bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat di dalam waktu. Begitu dia i'tidal, udah masuk waktu sholat yang lain. Seperti itu, orang yang seperti itu wajib bagi dia untuk jamaah. Makanya wa in shalla munfaridan lam yudrik raka'atan. Kalau dia sholat sendiri, dia tidak dapat 1 rakaat. Hadhihi surah min jama'ati jamaah yang fardhu ain. Semua fardhu ain. Baik. Wa fardhu kifayatin kama fi ada'il maktubati 'ala al-ahrar ar-rijal al-muqimin.
Jamaah fardu kifayah, itu fardu kifayah sebagaimana di solat maktubah, solat wajib, solat 5 waktu. Fardu kifayah ala ahrari, kepada orang yang merdeka, laki-laki muqim yang mukim. Okay. Ada pendapat asah yang ada di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tamam. Baik. Kita baca syarah ya. Wa takunu fardhu kifayatin kama fi raq'atil ula fi ada'i raq'atil ula min salatil maktubah ghairal jum'ah. Fardu kifayah kan? Salat maktubah. Jumat, salat maktubah juga. Selain salat Jumat. Salat Jumat bukan fardu kifayah. Fardu ain. Tamam. Salat jamaah fardu kifayah di salat maktubah. Selain salat Jumat. Sahih. Wajibnya tersebut kepada orang yang merdeka, laki-laki yang muqim. Walau ghaira mustautin, walaupun bukan orang yang mustautin. Haitsu kanu masturin, mereka juga masturin, yakni tertutup auratnya. Wa ghaira ma'dzurin, dan mereka tidak uzur bi syai'in minal a'dzaril musqitati li fardiyatihal ati bayanuha. Kemudian dia tidak uzur dengan sebab-sebab uzur yang menggugurkan kefarduan jamaah. Baik, wadah? Tamam. Fa kharaja biqaulihi ada salatul maqdiyah. Maka tidak termasuk fardu kifayah di solat yang diqadha. Fala tufradu fi hal jamaah. Solat yang diqadha itu tidak difardukan. Solat jamaah. Wadah? Bal tusannu fi ba'di ahwaliha. Akan tetapi disunnatkan di beberapa kondisinya. Nanti solat qadha itu ada hukumnya sunnah, ada hukumnya nanti khilaf aula, ada mubah. Saya hati. Okay. Kemudian fi raq'atil ula, di rakaat yang pertama, solat jamaah fardu kifayah di solat ada, solat tunai maktubah di rakaat yang pertama. Kemudian di solat maktubah, solat yang wajib, maka tidak termasuk solat sunnah. Solat sunnah nanti tidak di fardu kifayah, dia tidak fardu kifayah, tapi ada yang disunnahkan di beberapa tempat. Seperti solat Aid, solat tarawih. Tayyib. Selain solat Jumat, tamam. Wa kharajal ahrar. Wa kharaja bil ahrar man fihi riqun walau muba'adan fatusannu lahul jamaah. Orang yang merdeka, maka tidak termasuk orang yang budak. Man fihi riqun, yakni orang yang statusnya budak. Budak tidak difardukan salat berjamaah. Walau muba'adan, walaupun budaknya muba'adan. Tahu budak muba'ad? Setengah-setengah. Budaknya setengah-setengah yang punya. Saya sama Sofian beli budak misalnya. Sofian beli setengah, saya beli setengah, patungan. Kemudian Sofian bilang memerdekakan. Sofian bilang kan, saya merdekain budak saya. Setengah berarti kan? Setengah lagi kan hak saya. Di bab syirkah nanti, syirkah itu hak yang harus mendapatkan syirkah adalah qaribnya. Syirkah. Saya sama ya Syufa. Saya sama Sofian kan sama-sama yang punya budak nih. Nanti haknya itu bagi saya. Jadi saya beli sama
Berarti kalau setengah udah dimerdekain sama Sufyan, setengah lagi hak saya. Tamam. Ada budak mubak. Nanti ada budak mukatabah. Mukatab ya ini dia bilang, saya pengen merdeka. Saya cicil boleh kata dia. Boleh kita bilang. Tayyib. Maka budak tidak fardu kifayah bagi dia jamaah, tapi disunatkan bagi dia jamaah. Wa rijal, laki-laki, maka perempuan tidak fardu kifayah, tapi sunnah. Sayati nanti ada makruh, ada haram. Wal muqim, harus orang muqim. Muqim tersebut yakni man nawal muqsa arba'ayam. Muqim tersebut orang yang berniat menetap selama 4 hari lebih. Ini disebut dengan muqim. Kita bukan muqim di sini kan? Mustautin apa muqim kita di sini? Muqim kita, karena kita bukan orang Mesir. Nah, kita muqim. Taib. Maka orang yang mukim tadi dia fardu kifayah melaksanakan jamaah. Orang musafir itu tidak fardu kifayah bagi dia. Tapi disunnahkan bagi dia. Di sebagian awal terkadang juga dibolehkan. Taib. Kemudian di sini disebutkan masturin tadi. Wa takun fardhu kifayatin kama fi adail maktubah 'alal ahrari rijalil muqim. Kemudian masturin, orang yang menutup auratnya. Adapun al-urrah, orang yang tidak memiliki pakaian, tidak bisa menutup aurat, orang yang telanjang, di satu kondisi dia nanti disunatkan, di kondisi yang lain dia dibolehkan sholat berjamaah. Wa bi ghairi ma'dhurin bi syai'in min al-a'dharil musqitatil fardiyah. Kemudian orang-orang yang tidak uzur, maka tidak fardu kifayah bagi dia. Wa bi ghairi muajjirina ijarata 'ainin 'ala 'amalin najizin. Baik. Orang-orang yang tidak disewa ijarata 'ain, sewaan yang ditetapkan, ala amalin najizin, untuk melakukan perbuatan yang najis, yang harus selesai. Najizin, orang yang melakukan perbuatan yang harus segera selesai. Baik, boleh? Paham ibaratnya? Tadi apa disebutkan sebelumnya apa? Ghairi muajjirin ijarata 'ainin ala 'amalin najizin. Orang-orang yang tidak disewa dia untuk melakukan suatu hal tertentu dengan segera selesai, maka bagi dia fardu kifayah. Baik. Masalah ada orang, saya bilang, tolong ini, selesaikan pekerjaan ini. Dah, saya bayar segini, harus selesai segera, dalam waktu secepatnya, najis. Baik. Dia, orang yang seperti itu, tidak dibebankan bagi dia fardu kifayah jamaah. Tamam. Karena dia uzur dengan sebab mengerjakan pekerjaan harus selesai. Masalah dia dibilang pagi jam 8 dia masuk kerja, jam 3 harus sudah selesai. Boleh? Apakah dia kena khitab fardu kifayah di sholat jamaah? Enggak. Tamam. Karena dia disibukkan dengan pekerjaan dia harus selesai. Nah, maka orang yang di kondisi seperti itu,
sunnah bagi dia jamaah, tidak fardu kifayah. Baik. Tapi kalau perbuatannya ijarahnya tuh ijarah fi zimmah, ijarahnya dalam zimmah. Misal ijarah dalam zimmah. Saya bilang ke Munawar misalnya, Munawar, tolong jahit baju ini. Saya bilang, bulan depan saya ambil. Dah. Kemudian saya suruh sama Munawar, nggak saya tentuin siapa. Saya cuma bilang, Munawar, tolong kerjain ini, nanti bulan depan atau seminggu lagi saya ambil. Pekerjaan ini dalam zimmah siapa? Dalam tanggungan siapa? Dalam tanggungan Munawar. Nggak kita ain, nggak kita ta'yin. Munawar terserah nanti, mau suruh orang lain atau mau dia sendiri yang kerjakan. Orang seperti ini tetap fardu kifayah bagi dia jamaah. Tamam? Atau ijarahnya itu ain, kita tentukan. Tapi amalannya tidak harus segera selesai. Ghairi munajjis. Dia tidak harus segera selesai. Nawar nanti bikin ya. Kapan ambil? Ya terserah nanti. Pokoknya kalau udah jadi saya ambil. Kapan jadi? Terserah berarti kan. Nah, orang yang seperti itu tidak masuk di najis. Yani dia fardu kifayah bagi dia jamaah. Waduh. Sekali lagi saya ulang. Fardhu kifayatin kama fi ada'il maktubati 'alal ahrari rijalil muqimin. Salat jamaah itu fardu kifayah sebagaimana di salat ada maktubah. Bagi siapa fardu kifayah? Bagi laki-laki merdeka muqim, orang yang muqim. Fardu kifayah ini nanti saya jelasin sedikit. Fardu kifayah di sini itu yahsul bi dhuhuri syi'ariha, harus terlihat syiar jamaahnya. Dhabit dari terlihat syiarnya tersebut, ini tuqamun fi mahallin inkana al-balad saghir. Dia itu salat jamaah fardu kifayah. Seandainya di suatu negeri, di suatu tempat tidak ada yang mendirikan salat jamaah, maka berdosa semua kan? Baik. Fardu kifayah itu baru diperoleh di saat muncul tampak syiarnya. Bagaimana tampak syiar salat jamaah? Dengan didirikan di tempat yang terbuka, semua orang bisa datang. Kalau baladnya kecil, berarti cukup misalnya di satu tempat sholat jamaahnya dan semua orang mudah untuk datang, tidak sulit. Tidak di rumah yang tertutup, jamaahnya tidak di rumah yang tertutup. Kalau di rumah yang tertutup maka tidak terlihat syiarnya. Kalau di balad yang luas, di negeri yang luas, maka agar terlihat syiar jamaahnya di mana? Di beberapa tempat, dirikan jamaah di beberapa tempat. Baru di situ gugur fardu kifayah. Maka seandainya ada orang jamaah di suatu negeri tapi tidak nampak syiar jamaahnya, tidak gugur fardu kifayah bagi mereka. Maka semuanya berdosa. Tamam? Ada qaul, pendapat asah fil madhab. Dalam wa muqabiluhu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Di jumhur juga seperti itu. Syafi'i kita mengatakan bahwasannya qaul asah, pendapat asah adalah fardu kifayah jamaah. Ya, muqabil asah sunnat muakkadah. Wal Malikiyah juga seperti itu. Malikiyah juga mazhab Maliki juga dua qaul. Satu bilang fardu kifayah masyhur indahum, yang pendapat yang lain adalah sunnat muakkadah. Jumhur ala kulli hal, jumhur menyebutkan bahwasannya jamaah adalah fardu kifayah, atau ada satu lagi kaulnya sunnah muakkadah. Wal asah fardu kifayah. Okay. Hambali yang menyebutkan jamaah fardu ain. Tamam? Baik. Wa sunnatan kama fil janazah wal aidain. Wa takunu jama'atu sunnatan. Kemudian hukum selanjutnya
dari jamaah adalah sunnah, sebagaimana di solat janazah dan solat Aid. Wal kusufain, juga solat gerhana. Wal istisqa, solat minta hujan. Wat tarawih, wa witri Ramadan, solat Ramadan. Wa fi maqdiyatin khalfa maqdiyatin ukhra min naw'iha ka dhuhrin khalfa dhuhrin walau min yaumaini mukhtalifaini. Solat qada di belakang solat qada yang lain, min naw'iha, sama seperti solat zuhur di solat zuhur. Walau min yaumaini mukhtalifaini, walaupun 2 hari yang berbeda. Solat qada kita solat berjamaah sunnah jika sama nau'nya, yakni solat zuhur solat zuhur. Kita pengen qada nih, misalnya ada orang tinggal solat zuhur. Kemudian dia pengen qada, sunnah dia jamaah berdua nih. Solat qada yang sama solatnya, zuhur, maghrib, isya, subuh. Taib. Walaupun solat yang faitahnya, solat yang telah luputnya tuh, solat yang qada itu berbeda harinya. Salah satu orang lupa solat zuhur di hari Selasa, dia lupa solat zuhur di hari Rabu, ya kan? Sunnah mereka untuk berjamaah mengqadha solat sama nau'nya, zuhur, maghrib, isya. Tamam. Demikian juga di zuhur bagi orang-orang yang uzur hari Jumat. Misalnya ada orang uzur solat hari Jumat kan, kemudian dia pengen solat jamaah, sunnah bagi dia. Demikian juga di solat wajibatil iyadah, solat yang wajib kita ulang seperti solat faqid tuhurain. Wa kadza tusannu lil inathi wa khanasa. Demikian juga disunnahkan jamaah bagi perempuan dan khunsa. Wa man fihi riqqun, dan bagi orang yang budak. Walau fi naubatihi, walaupun fi naubahnya, yakni walaupun di giliran kerja si budak tu. Naubah tu di giliran kerja dia tetap disunnahkan. Selamat, tentu ada izinnya dari sisa. Watundabu lil ari, disunnahkan jamaah bagi orang yang lil ari, orang yang tidak memiliki pakaian, orang yang telanjang. Idza kana a'ma, jika dia buta. Misalnya orang telanjang, enggak ada pakaian. Sunnah, dia kan wajib sholat dia kan? Apakah disunnahkan jamaah? Sunnah jamaah jika dia orang buta. Satu jamaah buta misalnya. Sunnah bagi mereka untuk berjamaah. Au basirat fi dhulmatin, atau orang yang tidak memiliki pakaian tadi bisa melihat cuman di dalam kegelapan. Sunnah bagi mereka untuk berjamaah. Wa yulhaqu bil ari, termasuk sama hukumnya dengan orang yang ari, dengan orang yang tidak memiliki pakaian, orang telanjang. Al masturu bi syai'in yujibul isdira. Al mastur, orang yang menutupi, yang ini yang memakai pakaian, bi syai'in, dengan sesuatu yang bisa menyebabkan isdira. Isdira ini ihtiqar, bisa terlihat hina. Isdira ihtiqar. Termasuk ari, yulhaq bil ari, sama hukumnya, disunnahkan juga berjamaah bagi orang yang menutup pakaiannya tapi bisa menyebabkan ihtiqar, seperti misalnya compang-camping bajunya, ya kan? Nggak cukup dia tutup atasnya, atau bawahnya kelihatan. Nah, orang seperti ini disunnahkan, sama hukumnya kayak ari, orang yang telanjang dari itu. Walil musafir idza lam yakun asiyan bi safarihi, juga orang musafir disunnahkan bagi dia untuk berjamaah jika musafirnya tidak musafir maksi. Wa illa, seandainya musafirnya maksiat, fahiya mafrudatun alaih, maka wajib bagi dia. Demikian juga al-muajjir tadi, al-muajjar, yakni orang yang kita sewa.
untuk melakukan perbuatan dengan segera jika diizinkan oleh orang yang menyewa dia. Wadih, tamam. Wa mubahatan kama fir rawatibi wat tasbih. Demikian juga salat jamaah itu hukumnya mubah sebagaimana di salat rawatib dan yakni di solat-solat yang tidak disunnahkan jamaah seperti rawatib dan demikian juga solat sibyan. Ini kullu naflin la tutlabu fihi jama'atah fal jama'atu fihi mubah. Setiap sunnah yang tidak disunnahkan jamaah, maka jamaah pada solat sunnah tersebut mubah hukumnya. Wa takunu makruhatan. Kemudian hukum jamaah selanjutnya adalah makruhatan kama fil adai khalfal qada'i wa aqsihi. Jamaah menjadi makruh sebagaimana di solat ada di belakang qada, dan sebaliknya. Orang solat ada di belakang orang solat qada, makruh. Atau sebaliknya, dia solat ada, kita solat qada, makruh. Wa fi fardin khalfa naflin. Dan di solat fardu kita berdiri di belakang solat ada orang solat sunnah, kita solat fardu. Jamaahnya makruh, hukumnya makruh. Waqsih dan sebaliknya. Kita solat sunnah di belakang orang yang solat wa fi tarawih khalfa witrin. Di solat tarawih di belakang orang solat kita solat tarawih bermakmum kepada orang yang solat witir. Atau sebaliknya, kita solat witir di belakang orang, kita bermakmum kepada orang yang lagi solat tarawih. Ada hukumnya makruh. Tamam. Kalau solat qada yang berbeda nau'nya tidak makruh, khilaf aula. Solat qada yang berbeda nau'nya. Misalnya ada orang solat qada, solat duhur. Satu lagi solat qada, solat asar. Beda kan? Nah, maka hukumnya khilaf aula. Atau kita misalnya solat qada, dia solat maghrib, ya kan? Kita solat isya. Makruh. Tamam, wadah. Wa takunu mamnu'atan kama idza khatalafa nadhmu salahataini kasubhin wa khusufin. Kemudian hukum jamaah selanjutnya adalah mamnu'ah, yakni muharramah, diharamkan. Sebagaimana di solat apabila berbeda susunan dua solat tersebut. Seperti solat subuh dan solat khusuf. Kita solat subuh bermakmum kepada orang yang lagi solat khusuf. Ada mamnu'ah. Karena nadmum salatnya, susunan salatnya itu berbeda. Baik. Berapa cara salat khusuf, Noar? Ada berapa cara salat khusuf? Ada berapa cara? Kam, berapa cara? 3 ya? Yang pertama kasolatil, seperti salat subuh. Yang kedua tambah 2 ruku wal qiyam, 2 kali berdiri bila tatwil, dengan tidak Yang cara yang ketiga bitatwil. Baik. Di sini yang mamnu'ah, jika kita solat subuh di belakang solat khusuf, yang solat khusufnya itu yang 2 cara terakhir. Adapun kalau cara yang pertama la mamnu'ah, enggak mamnu, tapi makruh. Tamam. Makanya disebut di sini Syekh Mustafa menyebutkan sulliya ala wajhil akmal. Salat khusuf yang salatnya secara sempurna li ta'dzuril mutaba'ah. Karena tidak mungkin mutaba'ah saat itu.
Imamnya baca panjang kan? Salat subuh kita salat sebentar. Amma idza fu'ilatil khusufu raka'ataini faqat ka salati subhi fatasihul qudwatu bihi. Wadah? Di sini Syekh Mustafa menambahkan wa kadza tahrumu fima idza daqal waqtu. Demikian jamaah haram pada kondisi jika sempit waktu. Wa kana bihaitsu law shalla munfaridan adraka salata kullaha fil waqti. Walau shalla jama'atan adraka ba'daha faqat. Haram jamaah jika di saat sempit waktu solat. Bihaitsu, di mana kalau dia solat sendiri, dia selesai solat semuanya. Kullaha fil waqti. Tapi kalau dia solat jamaah, dia hanya dapat sebagian. Taib. Solat itu kan man adraka raka'atan faqad adraka solat. Barang siapa yang mendapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia mendapat solat. Solatnya disebut ada. Taib. Ada kondisi nanti imam itu baca kadang Al-Baqarah kan panjang. Kalau kita sholat sama imam, itu kita sholatnya sebagiannya nanti di luar waktu. Maka di kondisi seperti itu, sempit waktunya, haram kita untuk berjamaah. Lebih utama kita sholat sendiri. Karena kita bisa sholat seluruh rakaatnya di dalam waktu. Taib. Wa tahrumu fima idza ra'al imama fi tasyahhudil akhiri. Demikian juga haram jamaah fima di kondisi idza ra'al imam, jika dia melihat imam fi tasyahhudil akhir, di tasyahud akhir. Wa alima annahu law iqtada bihi lam yudrik raka'atan fil waqti. Dan dia mengetahui, yakin, tayakkan, seandainya dia mengikuti imam tersebut di tasyahud akhir, lam yudrik raka'atan fil waqti. Dia tidak mendapati satu rakaat di dalam waktu. Wa in shalla munfaridan adraka raka'atan fi. Jika dia solat sendiri, dia dapat satu rakaat. Paham maksudnya kan? Sempit waktu, imam di tasyahud akhir. Dia duduk kan nanti sama imam. Dia ikut. Karena dia lama di tasyahud akhir, dia tidak dapat satu rakaat di dalam waktu. Haram dia jamaah waktu itu. Wajib bagi dia untuk munfarid agar dia dapat satu rakaat di dalam waktu. Baik. Wa yahrumu 'alal mar'ati allati tushtaha an tahdura jama'atal masjidi bighairi idzni waliha aw zawjiha. Fuqaha menyebutkan tadi kan perempuan itu terkadang di kondisi tertentu disunnahkan jamaah. Terkadang dibolehkan. Terkadang diharamkan. Wa yahrumu 'alal mar'ah, haram bagi perempuan allati tushtaha. Ada qaid. Perempuan allati tushtaha. Yang bisa menimbulkan syahwat. Tushtaha yakni yang bisa menyebabkan timbulnya syahwat. Haram bagi perempuan seperti itu an tahdura jama'atal masjid. Hadir jamaah di masjid bighairi idzni waliha, dengan tanpa izin walinya, atau zaujiha, atau suaminya jika dia sudah menikah. Fa in udzina laha nahwul wali nadhar. Seandainya diizinkan bagi perempuan tadi itu oleh walinya atau oleh suaminya, tafsil di sini. Fa in kanat zati hayatin wa kana hunaka khawfu fitnatin 'alaiha aw minha haruma aidan. Jika dia tersebut zu hay'ah, zati hay'ah, perempuan tu zati hay'ah, yakni zati hay'ah tersebut mutazayyinah, berdandan, bersolek dengan pakaian baik syabbah aula ataupun tidak.
Baik. Nah, seandainya dia di kondisi seperti ini, zati hay'ah tersebut dia berdandan, bersolek, menampakkan dirinya seperti itu. Kemudian wa kana hunaka khaufu fitnah. Bisa terjadi fitnah tersebut, yakni bisa menyebabkan keburukan. Fitnah bukan seperti bahasa Indonesia fitnah. Fitnah yakni keburukan. Bisa terjadi keburukan. Minha au 'alaiha. Dari dia atau kepada dia. Kepada si perempuan tersebut. Di kondisi seperti ini, perempuan haram jamaah. Wadah. Wa illa kuriha. Jika tidak seperti itu, yakni la tushtaha. Ya kan? Kemudian tidak menyebabkan munculnya fitnah. Minha wa 'alaiha. Dari dia atau kepada dia. Kalau misalnya minha bisa walinya itu bila bisa terjebaknya zina misalnya. Au 'alaiha bisa dilecehkan dia seperti itu, maka haram jamaah. Wa illa, seandainya tidak terjadi hal-hal yang tadi itu, makruh. Amma ghairu dhawatil hayat, fala yukrahu lahunnal hudur ma'al idni wa amnil fitnah. Adapun yang tidak memiliki zawatil hayat, yakni tidak berdandan, tidak menampakkan diri, maka tidak dimakruhkan bagi perempuan tersebut hadir jamaah dengan adanya izin dan aman dari fitnah. Wadah. Tamam. Di sini disebutkan sama Syekh Mustafa tadi apa? Seperti saya yang jelaskan, tatimmah la yasqutu fardhu li jama'ati bi mujarradi husuliha bal la budda an yadhhara syi'aruha bihaitsu tashulul jama'atu ala kulli man yuriduha. Tidak gugur fardu jamaah, yakni fardu kifayah jamaah dengan sebab adanya husulnya jamaah, akan tetapi harus tampak syiarnya, yakni syiarnya tersebut ada kaidnya, bihaitsu tashulul jamaah, mudah untuk semua orang yang ingin pergi berjamaah, pergi ke tempat itu mudah. Falau uqimat bi tarafi baladin kabirin wa kana ahlu tarfil akhar la yuji'una ilaiha illa bi masyaqqatin fala yahsulu syi'aru biha. Maka seandainya didirikan jamaah di ujung suatu negeri, wa kana ahlu tarfil akhar, sementara orang yang di daerah yang lain itu tidak bisa pergi ke sana kecuali dengan cara yang sangat sulit, masyaqqah, maka syiarnya tidak diperoleh. Berarti belum gugur fardu kifayah. Kama qultu lakum, sebagaimana saya bilang tadi, harus yadhhar syiar. Demikian juga wala budda ayakuna dzalika fi kulli salatin min as-salawatil khams. Harus di setiap salat 5 waktu. Wa ayakuna al-muqimu laha ahlul wujub. Harus yang mukim disebut adalah ahli wujub. Walau jin. Mukallaf maksudnya. Mukallaf tadi, kemudian laki-laki kan, kemudian orang yang merdeka, mukim. Maka tidak husul syiar tersebut dari perempuan, sibyan, khuntha, dan budak. Demikian juga tidak boleh debate yang tidak tampak syiarnya. Baik. Seandainya semua ini tidak ada tadi, qatalahumul imam, diqisas sama imam. Karena fardu kifayah kan? Baik, sahakam. نكتفي بهذا والله أعلم بالصواب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.